Ke-232. Aku terperanjat dan langsung duduk setelah mendengar berita tadi. Larissa pun sama terkejutnya. Dari hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara, ada senjata api yang tergeletak di samping korban, yang disinyalir bahwa senjata itu adalah senjata milik petugas kepolisian bernama Ibtu Nironian Syah yang bertugas di markas besar kepolisian bagian utara. Untuk sementara, belum ditemukan tersangka dalam kasus pembunuhan di rumah Tuan Yokohama Tanakagawa. Namun, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap Ibtu Nironian Syah yang mengaku pistolnya sempat hilang kemarin. Penyelidikan lanjutan masih terus dilakukan untuk mencari bukti-bukti yang lebih banyak, termasuk memeriksa sidik jari pada senjata itu dan juga kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini. Prisoner itu memberikan info tambahan terkait kasus di rumah Luke. Aku tercengang. Bagaimana mungkin Luke tewas, sedangkan aku hanya menembak di bagian betis saja. Siapa yang menembak di bagian pelipis? Tanganku ditarik dengan keras oleh Larissa, hingga aku menghadap padanya. Mata Larissa melotot padaku dan berkacak pinggang menunjukkan kemarahan. Kamu bohong. Kamu bilang kamu cuma tembak dia di betisnya aja, tapi dia meninggal dengan luka tembak di pelipis. Kenapa kamu habisi dia? Padahal kamu udah janji sama aku. Larissa bertanya dengan emosi yang meluap-luap. Aku gak menghabisi dia. Aku cuma tembak di bagian betis aja gak lebih. Demi Allah aku gak membunuh siapapun. Aku menyangkal tudingan Larissa. Kalau Amang bukan kamu yang bunuh dia, terus siapa? Di tempat itu cuma ada kamu sama Mas Adnan waktu itu. Gak mungkin orang lain yang membunuhnya setelah kamu. Sayang, sumpah bukan aku yang bunuh dia. Aku gak membunuh siapapun. Aku cuma melukai dia. Aku berusaha meyakinkan Larissa bahwa bukan aku yang menghabisi Luke. Kamu jahat. Kamu tega lakuin itu padahal aku lagi hamil. Kalau kamu ditangkap polisi, aku sama siapa di rumah? Sama siapa juga aku akan melahirkan nanti. Kamu jahat, Jason. Jahat. Larissa menangis kencang. Kecewa padaku karena aku disangka membunuh orang. Tidak. Mengapa Jetty begini? Aku juga menjadi gemetar sekarang. Aku merasa takut. Takut kalau dalam penyelidikan itu ditemukan barang bukti yang mengarah padaku dan aku akan ditangkap dan dipenjara karena kasus ini. Apalagi, polisi juga. Aku meraih tubuh Larissa dan memeluknya. Dia menangis kencang di pelukanku, membuatku tak tega padanya. Sumpah demi Allah bukan aku. Kamu bisa tanya Adnan kalau kamu gak percaya. Adnan saksi dari apa yang aku lakukan tadi malam kepadanya, Luke. Aku jamin aku gak membunuh pemuda itu. Aku mencoba kembali meyakinkan Larissa. Kalau kamu beneran bunuh dia, aku pastikan aku gak akan pernah mau memaafkan kamu. Aku juga gak akan pernah mau jadi istri kamu lagi. Ancam Larissa tegas. Aku bisa pastikan bukan aku yang lakuin itu. Aku akan buktikan. Percayalah. Larissa menangis terseduh-seduh, terdengar pilu dan menyakitkan. Aku tahu kecemasan dan ketakutannya jika suaminya ini masuk penjara. Istri mana yang rela suaminya masuk penjara? Apalagi dia dalam keadaan hamil besar. Tok tok tok. Pintu kamarku diketuk dari luar. Bos, buka pintunya. Adnan memanggilku dengan suara yang keras. Aku segera turun dari ranjangku dan pergi ke arah pintu lalu membukanya. Bos, kenapa Jetty kayak gini? Tanya Adnan cemas. Ashley berdiri di sampingnya dengan mata berkaca-kaca juga. It juga datang. Sepertinya It dan Adnan sudah tahu tentang berita itu. Saya pun bingung, Nan. Saya gak tahu kenapa Luke tewas. Padahal kamu lihat sendiri kalau saya hanya menembak di bagian betis, bukan pelipis. Ujarku, lebih bingung dari Adnan. Iya. Saya melihat bos hanya menembak bagian betisnya saja. Bahkan melihat Luke masih meraung-raung kesakitan memegangi kakinya saat kita keluar dari kamarnya. Tapi, siapa yang membunuhnya setelah kita? Siapa yang menembak kepalanya? Adnan benar-benar gusar. Entahlah, saya bahkan dituduh oleh Larissa kalau saya yang membunuh Luke. Larissa sangat sedih sampai menangis. Dia kecewa sama saya.
Ya Allah, kenapa jadi begini? Siapa sebenarnya yang membunuh Luke? Jason, apa kau serius hanya menembak betisnya saja? It bertanya. Dia tampak ragu padaku. Kau gila jika kau mengira aku menghabisinya. Kau pikir aku manusia macam apa? Aku masih punya hati. Aku tak mungkin membunuh orang. Aku memikirkan nasib anak dan istriku terlebih dahulu jika aku ingin melakukannya. Aku marah pada It karena dia meragukan aku. Wajar jika aku bertanya. Karena aku takut kau melakukan sesuatu yang tak pernah kita rencanakan. Karena itu akan membahayakan kita semua. It balas marah padaku. Kau pikir aku ini bodoh? Heh, aku tak akan melakukan hal sebodoh itu tanpa berpikir panjang. Aku hanya berniat memberikan pelajaran untuknya, bukan untuk menghabisinya. Aku dan It terlibat pertengkaran hebat. Dia terus meragukan aku dan aku juga terus berkilah karena tak merasa bersalah. Krek! It mencengekram kerah kaosku dan menariknya hingga wajahku dan wajahnya sangat dekat. It tampak murka padaku. Tatapan matanya menyala-nyala seperti akan membakar diriku dengan kemarahannya. Kau akan tahu akibatnya. Jika terbukti kau yang membunuh pemuda itu, aku yang akan menghabisimu sebelum kau masuk penjara. Ancam It padaku. Dia benar-benar marah. Baik, kita tunggu hasil pemeriksaan polisi. Sidik jari pada senjatanya belum keluar. Kita tunggu hasil pemeriksaan sidik jarinya dan kita buktikan bahwa bukan aku yang membunuhnya. Aku menantang It dengan sangat yakin, karena aku memang tak membunuh Luke. It melepaskan cengkeraman tangannya dariku. Suasana tak nyaman melingkupi ruangan ini. Antara aku dan It tak ada obrolan apapun lagi. It memilih untuk turun ke lantai 2 dan duduk di ruang keluarga di depan TV menunggu berita selanjutnya. Bos, jangan dimasukkan hati. Mungkin It hanya sedang bimbang sekarang. Adnan mencoba untuk tenang. Saya mengerti. Dia sebenarnya takut kalau saya yang membunuh Luke. Karena kalau memang saya yang membunuh Luke, maka It akan benar-benar kehilangan sosok Daddy dalam hidupnya. Dia selalu bilang, sosok Daddy ada pada saya dan dia ingin agar saya tetap ada di dunia ini untuk menggantikan posisi Daddy. Begitulah kira-kira dugaanku tentang kemarahan It padaku. Bukan karena dia membenciku, tapi karena dia takut kehilangan sosok ayahku yang ada pada diriku. Jason, aku harap pelakunya cepat tertangkap namun bukan kau. Aku harap sidik jari yang ditemukan di senjata api itu benar-benar milik polisi yang jahat padamu, bukan milikmu. Ashley menangis. Dia sangat takut kalau aku yang jadi tersangka. Tenanglah. Kita tunggu berita selanjutnya tentang hasil pemeriksaan. Aku yakin kematian Luke adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang dalam, karena tak mungkin dalam waktu secepat itu Luke tiba-tiba meninggal setelah aku melukainya. Orang luar akan membutuhkan waktu lama untuk memasuki rumah sebesar itu. Jetty gak mungkin kalau yang membunuh Luke adalah orang luar. Bisa Jetty antara dua bodyguard-nya, pembantu-pembantunya, atau dia yang membunuh dirinya sendiri. Tuturku berspekulasi. Jujur saja, rasanya janggal jika orang luar yang membunuh Luke dalam waktu singkat. Rumah Luke itu mewah dan luas. Saat aku dan Adnan berusaha naik saja memakan waktu yang cukup lama daripada hitungan waktu singkat. Belum lagi kami harus membobol jendela kamarnya dan mengendap-endap masuk ke kamar itu. Alangkah sangat lamanya waktu yang dibutuhkan untuk bisa membunuh Luke. Apalagi setelah aku dan Adnan kabur, dua bodyguard-nya pasti selalu ada di kamar Luke. Tak mungkin orang luar bisa masuk. Ya Allah, semoga ada keajaiban. Ucap Adnan penuh harap. Aku menoleh ke arah Larissa yang masih menangis di dalam kamar kami. Dia bahkan tak mau melihatku lagi. Dia sangat kecewa padaku. Siapa bajingan yang telah menghabisi Luke dan apa motifnya? Ini membuatku tak karuan dan aku tak bisa tenang. Aku dan Adnan mondar-mandir di depan kamarku. Perasaan kami tak tenang. Tentu saja. Kami harap-harap cemas pada hasil pemeriksaan sidik jari. Sedangkan It masih menato TV, menunggu berita baru disiarkan. Pada sore hari, kami semua berkumpul di ruang keluarga memantau TV yang sejak pagi menyala. Apa yang kami lakukan? Tentu saja menunggu berita terbaru tentang kasus kematian Luke. Namun belum ada juga berita yang disiarkan. Id, Adnan, Ashley dan aku duduk bersama.
Sedangkan Leri enggan ikut berkumpul bersama kami. Dia belum mau melihatku. Dia malah fokus kepada Darren saja. Dia memilih untuk mengajak Darren bermain di dalam kamar. Jason, kau belum makan siang? Sebaiknya kau makan dahulu agar perutmu tak kelaparan. Ashley mengingatkan aku untuk makan siang. Aku sama sekali tak lapar. Keresahan yang tengah aku rasakan membuat selera makanku hilang. Jawabku datar. Bos, jangan seperti itu. Perut harus tetap diisi meskipun kita sedang resah begini, nanti malah sakit. Bos masih belum sembuh dari luka. Kalau ditambah gak mau makan, malah akan bertambah parah nantinya. Adnan menimpali. Buat apa juga saya sembuh? Kalau memang nantinya saya akan jadi tersangka dan istri saya membenci saya, bukankah lebih baik mati? Aku putus asa. Astagfirullah, jangan bicara seperti itu. Bos, kita harus yakin kalau semuanya akan baik-baik saja. Gak akan ada yang masuk penjara karena pembunuhan Luke. Karena bukan kita yang melakukannya. Adnan mengingatkan. Aku tak bisa mencerna apa yang Adnan katakan. Pikiranku sangat kacau saat ini. Yang ada dalam pikiranku hanyalah keresahan. Dalam pikiranku juga terbesit bayangan jika aku benar-benar di penjara. Bagaimana dengan nasib Larissa dan Darren? Ah, tidak, tidak. Aku tak akan masuk penjara. Aku tak akan pernah merasakan dinginnya lantai sel tahanan itu. Sebuah sentuhan lembut kurasakan di punggung tanganku, membuat lamunanku buyar dan aku menoleh ke arah samping. Larissa duduk di sampingku dan tersenyum. Kini tangannya menggenggam erat tanganku. Sayang, maaf soal yang tadi. Aku percaya kamu. Ucapnya dengan senyum manis. Sah, aku. Larissa menutup mulutku dengan jari telunjuknya. Sebelum aku selesai berkata. Jangan bicara soal itu lagi. Aku percaya kamu. Aku yakin kamu gak akan jadi tersangka. Ucap Larissa. Aku mulai tersenyum lagi dan mencium tangannya. Aku terharu karena Larissa mau percaya padaku. Kuusap perutnya dan Larissa merangkulku. Memeluk erat tubuh yang tengah gundah gulana ini, hingga kurasakan kedamaian dan ketenangan dalam hati. At first, I plan to lead you to rise to the top gradually. Sayang, karena udah mau percaya aku. Ucapku. Udah sepantasnya aku percaya suamiku, bukan malah menuduhnya. Maafin aku karena tadi aku sempat marahi kamu dan nuduh kamu. Tapi aku mulai berpikir kalau aku sangat jahat karena gak percaya suami yang sangat baik selama kita berumah tangga. Harusnya, sejak awal aku bisa percaya kamu dan menepis rasa raguku karena kamu adalah orang yang baik. Tapi aku malah gak percaya. Maafin aku ya. Sayang, aku durhaka. Larissa meminta maaf. Jangan minta maaf. Wajar kalau kamu ragu padaku. Itu adalah sifat alami manusia. Aku bisa mengerti itu walaupun sebenarnya aku sedih juga. Tapi sekarang, karena kamu bilang kamu percaya aku gak putus asa lagi. Aku optimis kalau aku gak akan bersalah. Iya, semoga semuanya bisa berlalu tanpa ada masalah yang serius. Semoga kamu dan yang lain gak akan tertangkap polisi karena tuduhan penganiayaan lu. Ya, amin. Aku merasa sangat kuat sekarang. Tak ada lagi rasa putus asa yang tadi menghantui hatiku. Aku merasa yakin kalau aku tak akan ketahuan polisi dalam kasus menganiaya lu. Untuk kasus pembunuhan, meski aku tak tahu menahu tentang itu. Namun jika sedikit saja ditemukan jejakku di dalam kamar atau di area yang aku injaksi rumah lu, maka sudah dipastikan kalau aku akan jadi tersangka. Baik itu jadi tersangka dalam penganiayaan maupun tersangka dalam pembunuhan lu. Walaupun sidik jari polisi ada pada pistol, namun itu bisa dijadikan alasan kalau pistol itu adalah milik polisi itu. Akan dikatakan wajar jika ada sidik jarinya di sana. Ya Tuhan, semoga saja ada keadilan darimu untukku. Jason, beritanya dimulai. Ashley berujar memberitahu. Aku dan Larissa langsung menatap layar TV, di mana berita sudah dimulai di sore hari. Kami semua memfokuskan mata dan telinga kami pada apa yang akan disampaikan oleh presenter berita. Kami ingin bisa mengetahui kabar terbaru dengan jelas. Pemirsa, masih dengan pembahasan mengenai kasus pembunuhan Luke yang terjadi pada malam hari tadi.
Dari hasil pemeriksaan pada senjata api yang jadi barang bukti di tempat kejadian perkara, sidik jari yang terdapat pada senjata api tersebut adalah sidik jari milik Itudini Roniansyah, selaku pemilik senjata api tersebut. Namun, tidak hanya sidik jari Itudini saja yang terdapat pada senjata tersebut, melainkan ada satu sidik jari lagi yang lain. Kami semakin penasaran, sidik jari siapa yang ada di sana selain si polisi. Sidik jari tersebut adalah milik Yohanes, salah satu bodyguard Tuan Tanakagawa yang pada saat kejadian ada di dalam kamar korban dan juga yang menemukan pertama kali korban dalam keadaan babak belur. Yohanes sendiri sudah menyerahkan diri kepada polisi dan mengakui perbuatannya yang telah membunuh anak majikannya sendiri. Dari hasil pemeriksaan keseluruhan, sidik jari pada tali karmatel yang masih tergantung di balkon kamar korban terdapat sidik jari Itudini juga. Polisi telah menetapkan Itudini dan Yohanes sebagai tersangka dalam kasus itu. Keduanya akan dituntut dengan hukuman seumur hidup hingga hukuman mati sesuai dengan tuntunan yang berlaku. Presenter mengakhiri beritanya. Aku, Adnan dan It saling tatap. Kami sangat tercengang dengan kabar yang ada di berita. Bukan karena kabar Jeti tersangkanya di polisi brengsek itu, melainkan kabar bahwa salah satu bodyguard Tanakagawa sendiri yang membunuh Luke. Pembunuhan Luke sangat aneh bagi kami dan juga cara Yohanes yang menyerahkan diri dengan suka hati pada polisi, lalu mengakui perbuatannya tanpa rasa bersalah sama sekali. Kau tahu apa yang kami pikirkan saat ini? Janggal. Ya, sangat